Baiklah semuanya, hari ini saya akan membahas bagaimana kita men-setting perangkat yang kita sebut dengan access point. Access point yang saya akan setting ini memiliki series, yaitu mereknya TP-Link, seriesnya TL Strip WA 500G. Nah, ini yang akan kita setting pada tutorial kali ini. Jadi sebelum kita membahas tentang settingnya, Anda perlu tahu perangkat ini hanya sebagai penerus sinyal saja dari kabel ke tanpa kabel. Jadi sebutannya kabel ke near cable. Jadi jika Anda menggunakan internet, ya, tapi ternyata perangkat berikutnya yang Anda akan gunakan misalkan seperti laptop, handphone, Anda pada dasarnya tidak bisa menggunakan kabel, ya, walaupun pada dasarnya laptop ada port kabelnya, tapi handphone atau mobile itu biasanya tidak ada, apalagi seperti tablet, ya. Maka dari itu kita butuh yang namanya access point. Seperti saya katakan tadi, TP-Link tipe series, ya, TL WA500G ini ada hanya sebagai penerus sinyal saja. Maka dari itu mari kita pelajari dulu dari tampilan. Anda bisa lihat dari tampak depan perangkat TP-Link ini. Anda bisa lihat di sini ada indikator lampu. Kita bisa lihat di sini ada power yang menandakan kalau listrik masuk atau menyala, maka power akan menyala. Di sebelah power ada sistem, artinya apabila perangkat ini bekerja, maka lampu sistem akan menyala, biasanya menyala kedap-kedip. Sebelahnya LAN, apabila kabel LAN terkoneksi, biasa kabel LAN akan ada di port belakang, maka dia akan menyala, ya. Jika terpasang, maka lampu LAN akan menyala. Terakhir, lampu indikator bertuliskan WLAN atau dari kepanjangan wireless LAN, ya. Maka ini artinya ada koneksi ke antena yang satu ini, ya, karena pada dasarnya port near cable-nya itu akan terhubung dengan antena yang satu ini. Jadi itu dari tampak depan. Mari kita lihat tampak belakangnya. Tampak belakangnya, mari kita lihat di sini. Anda bisa lihat antena yang tadi saya bahas, ya, yang akan berhubungan dengan komputer tanpa kabel seperti handphone atau laptop. Yang tadi juga saya bahas berhubungan dengan lampu indikator WLAN. Di sebelah antena, di sini ada lubang kecil. Lubang kecil ini digunakan untuk mereset semua setting yang kita pasang atau kita konfigurasi pada access point ini. Jadi jika Anda merasa access point ini perlu disetting ulang, ya, atau Anda lupa password, Anda tinggal tekan tombol ini. Tapi tombol ini biasa ditekan harus menggunakan benda seperti pena, ya, karena ini berupa lubang. Jadi Anda harus menekan dengan pena perlahan saja. Untuk menekannya, jangan lupakan saya tambahkan, Anda harus menekannya tahan sekitar 5 detik. Kita lanjut lagi. Di sebelahnya itu ada port RJ45, ya, untuk kabel. Jadi inilah yang berhubungan dengan indikator LAN sebelumnya. Jadi jika Anda ingin terhubung ke internet dari modem, maka pasangkan kabel modemnya ke sini, ya, dari modemnya. Terakhir, soket daya, ya. Soket daya ini tentu berhubungan dengan indikator pertama yang tadi saya bahas, yaitu power. Baiklah, mari kita bahas secara topologi dulu, karena nanti tidak akan jelas kalau Anda tidak tahu seperti apa setting yang akan kita lakukan ini, tapi tidak pernah melihat seperti apa topologi jaringannya. Topologinya seperti ini. Jadi kita akan buat jaringan saya itu dapat dari
modem dengan IP 192.168.100.1. IP ini nanti akan dikirimkan dari modem via kabel terhubung dengan port yang ada di belakang access point yang tadi kita bahas ya, di port kabel RJ45 nya, kemudian diteruskan ke laptop menggunakan via nirkabel atau tanpa kabel. Jadi kalau saya tambahkan catatan sedikit di sini, ini nanti menggunakan kabel UTP ya, dan RJ45 ya, soket RJ45. Sedangkan yang di sini saya akan menggunakan near cable, vianya ya tadi WiFi, kita akan gunakan WiFi ya, itu dia. Baiklah, dengan struktur topologi seperti ini ya, kita sebut topologi infrastruktur untuk access point sederhana. Mari kita pelajari bagaimana cara settingnya. Nanti kita akan coba buktikan dari koneksi internetnya. Jadi case-nya seperti ini, saya tidak akan langsung men-settingnya ke laptop. Anggap saja saya sebenarnya menggunakan laptop ini ya. Jadi pada dasarnya Anda bisa menggunakan via kabel, misalkan Anda men-settingnya dengan kabel, tapi Anda bisa juga menggunakan via near cable ya. Pada setiap access point biasanya sudah tertera yang namanya SSID. Itulah salah satu kenapa perangkat bisa dikontrol atau bisa terkoneksi ke access point ini. Jadi sebagai tambahan, sebelum saya bahas tentang IP ini, kita tambahkan informasinya. Jadi ini pasti ada yang namanya SSID. Nanti kita cari tahu apa SSID dari access point yang satu ini. Ya, jadi saya berada di sini, laptop ini akan mengontrol WiFi ini, atau mohon maaf, access point ini, dimana access point ini akan menerima internet dari modem ini. Baiklah, langsung saja. Pertama, Anda perlu ketahui dulu setiap perangkat wireless access point atau perangkat access point biasanya memiliki syarat seperti informasi ya, informasi utamanya berupa IP address, SSID ya. Cari tahu dulu. Beberapa hal berikutnya nanti Anda juga harus mencari tahu. Ada juga permintaan untuk mengetikkan username dan juga password. Ya, jadi tidak semuanya, tetapi perangkat yang saya gunakan ini butuh memasukkan beberapa informasi seperti ini. Jadi informasi seperti ini bisa didapat dari perangkat itu sendiri. Jadi Anda silakan dicek, mungkin di sekitar access point Anda ada semacam tempelan atau informasi tertulis, silakan dibaca di situ. Saya akan coba langsung setting. Pertama, saya akan coba koneksikan dulu perangkat saya ke TP-Link ini via SSID. Jadi saya akan catat dulu, apa sih namanya SSID-nya? Nah, ini dia, TP-Link 7B F247. Saat ini namanya TP-Link 7B F247. Nama ini nanti saya akan ganti dikarenakan nama ini agak sulit diingat ya. Tapi sebenarnya nggak perlu diingat, agak nama toko ya, nama bawaan atau mungkin nama pabrikannya ya, seperti itu. Jadi saya tidak akan gunakan nama ini, tapi untuk saat ini saya akan terhubung ke perangkat yang satu ini. Untuk menghubungkannya, saran saya Anda bisa pilih via connect saja, tidak mesti harus connect automatically. Jika sudah terkoneksi, lanjutkan masukkan IP address ke dalam LAN card atau setting driver LAN card Anda di komputer Anda.
dengan mengetahui apa IP access point ini. Jadi jika tidak, Anda tidak tahu men-setting atau tidak bisa men-setting perangkat access point ini. Jadi contohnya, saya terakhir lihat ini ber-IP 192.168.1.25.4. oh maaf 254. Jadi ketika saya tekan enter, dia tidak tahu karena nggak ada alamat 192.168.1.254 si access point. Jadi Anda perlu setting dulu via drivernya atau perangkat secara softwarenya. Saya akan gunakan File Explorer, pilih Network, saya pilih Properties, saya pilih Change Router Setting, walaupun di sini sudah ada pada dasarnya. Jadi saya akan pilih ke Change Router Setting, saya pilih mana perangkat wireless saya. Nah, ini perangkat wireless saya saat ini. Saya akan mensejajarkan IP-nya. Ya, buka setting Wi-Fi-nya, lalu Properties, dan pilih IP versi 4 di situ. Pilih lagi, klik 2 kali atau lanjutkan dengan memilih Properties tepat pada Internet Protocol version 4. Disinilah Anda harus sejajarkan IP address Anda dengan access point, ya, IP-nya access point. Saya akan ketikkan IP 192.168.1. Berapa saja dari angka 1 sampai 253 misalnya, kan 254 sudah dipakai. Ambil saja misalnya 222. Kemudian subnet mesh Anda masukkan, default gateway dan DNS saya akan biarkan kosong karena saat ini saya tidak membutuhkan internet, tapi saya gunakan untuk kontrol. Klik OK di sini, close. Jadi biasa di sini akan ada namanya, tapi kita cek lagi di sini apakah masih terhubung ke TP-Link. Jika masih terhubung, mari kita coba via browsingnya dengan mengetikkan IP itu kembali lalu merefreshnya. Anda bisa lihat sekarang di sini ditanyakan sign in to access this site. Ya, kita berhasil masuk ke dalam access point TP-Link ini. Jadi sebagai tambahan dari perangkat ini, kita tadi sudah dapatkan IP pertamanya itu adalah 192.168.1.254. Kita akan ganti ini nanti, ya, dengan IP berapa yang cocok, yang sesuai dari modem. Sedangkan username-nya dan passwordnya dinamai dengan nama standar atau yang paling sering dipakai beberapa perangkat, yaitu admin. Di sinilah saya akan memasukkan username di sini admin dan passwordnya juga admin. Anda nantinya perlu mengganti password ini dan username-nya agar pengguna lainnya yang mungkin yang Anda berikan izin masuk ke access point ini tidak bisa juga pada dasarnya mengontrol access point, hanya Anda. Jadi kita perlu ganti username dan password ini, nanti saya pikir di terakhir, ya. Baiklah, sign in. Ya, saya tidak akan simpan. Jadi Anda bisa lihat, inilah user interface di dalam access point. Mari kita setting berikutnya. Yang pertama kali kita setting adalah network terlebih dahulu. Mari kita setting networknya. Awalnya itu adalah 192.168.1.254, sesuai seperti catatan yang tadi kita sudah buat, ya. IP ini akan kita ganti sesuai dengan IP yang ada di modem. Jadi saya akan ganti dengan IP yang sesuai. Jadi misalnya modem sudah pakai 101, saya pakai 102 misalkan, seperti itu. Gitu dia. Ya. Jadi di sini saya akan mengganti dulu IP address-nya. Ya, di sini saya akan ganti. Nah, seperti itu. Sisanya IP yang ada pada modem itu dijadikan gateway. Ya.
Jadi 192.168.100.1. Ya, itu dia. Jika modem Anda sudah mensupport DHCP, Anda bisa mengganti posisi static IP menjadi dynamic IP. Jika posisi IP pada modem DHCP. Tapi satu kelemahannya adalah biasanya via DHCP tidak akan bisa melakukan setting berikutnya jika sebelumnya Anda tidak men-setting settingan-setting lainnya. Jadi saya tetap masih menggunakan versi static IP. Jadi saya juga bisa tahu di mana posisi access point saya, yaitu di IP 192.168.102. Baiklah, dengan settingan seperti ini saya akan melakukan save. Otomatis IP 192.168.1.254 ini tidak akan berlaku lagi. Ya, itu dia. Jadi saya tekan save. Ketika melakukan save, di sini terjadilah yang namanya boot secara otomatis atau reboot. Jadi otomatis ini akan lepas sendiri koneksinya, ya. Jadi Anda bisa lihat dia mencoba ke koneksi 192.168.100.2 itu tidak bisa, dikarenakan komputer saya masih ber-IP sebelumnya, yaitu 192.168.1. Jadi saya perlu ganti IP pada LAN card saya, ya, LAN card Wi-Fi-nya dengan IP yang serupa. Saya ganti statusnya saja, jadi 222 ini nggak perlu diganti. Ya, network address, sedangkan host address harus berbeda dengan satu komputer lainnya. Jika sudah, klik OK, lagi. Ya, saya close di sini. Mari kita lanjutkan lagi ke setting berikutnya. Dikarenakan IP-nya sudah sejajar, saya refresh kembali. Jadi dia berhasil masuk kembali dan masih menanyakan username dan password. Saya tidak meminta untuk mengingatnya lagi. Username dan atau semua setting password tadi saya akan setiap masuk saya akan isi kembali. Oke, berhasil. Mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya, karena jaringan sudah terhubung, ya, networknya sudah bisa kita koneksikan, maka berikutnya adalah settingan informasi dari access point itu, yaitu SSID-nya. Ini seperti saya katakan, nama SSID-nya terlalu pabrikan gitu, TP-Link. Jadi Anda bisa ganti nama access point sendiri. Contoh misalnya SSID-nya saya mau buat anggap saja klub networking, strip HP. Nah, itu dia. Jadi access point-nya. Region pada dasarnya tidak terlalu kena, tapi kenapa tidak? Ya, saya akan setting. Ya, di sini ada penjelasan, dikatakan correct entry may cause interference other device. Jadi saya jawab saja OK. Channel pada wireless access point yang saya pakai ini itu ada 13 channel. Jadi jika Anda tidak tahu mana channel yang tepat, pada dasarnya perangkat lainnya biasanya sudah memiliki setting auto. Jadi di sini dikarenakan perangkat saya tidak memiliki setting tersebut, maka saya harus pilih secara manual. Disinilah saya perlu menggunakan perangkat lainnya, contoh handphone saya, untuk mencari mana sinyal yang paling tepat, yang paling aman untuk digunakan pada jaringan saya, pada area saya. Channelnya perlu yang mana. Baiklah, di sini saya sudah siap handphone saya. Jadi pada handphone saya ini saya akan menggunakan suatu program. Anda bisa cek atau download saja di Play Store. Programnya disebut Wi-Fi Analyzer. Jadi dengan Wi-Fi Analyzer ini Anda bisa cek channel mana yang masih kosong pada jaringan Anda. Jadi Anda bisa tentukan ini channel yang mana. Oke, ternyata membutuhkan lokasi untuk layanan lokasi di sini. Jadi saya akan klik OK. Ya, sudah dapat layanan lokasinya. Jadi mari kita lihat TP-Link kita ini berada di channel
Ya, yang satu ini coba saya cek di sini. Di sini. Ternyata TPM saya ini berada di channel 6, benar seperti yang ada di gambar sini ya, channel 6. Ya itu dia. Jadi mana yang direkomendasikan ya? Jadi kalau kita tanya pada program ini, saya akan pilih settingan yang satu ini, saya katakan channel recommendation. Ternyata rekomendasinya ada dua. Saya disarankan menggunakan channel 9 atau channel 13. Jadi di sini saya akan pilih salah satunya saja, misalnya channel 9. Oh, berubah. Jadi antara channel 9 dan 13. Saya akan pilih channel 9 saja. Lalu saya tekan save. Setelah saya menekan save, ini akan berlaku hal yang sama seperti sebelumnya. Perangkat akan melakukan restart dan saya perlu men-setting masuk lagi ke dalam setting ini ya. Jadi dia akan merestart ulang. Terakhir tambahan sebelum saya save, di sini ada pilihan mode. Jadi wireless ini ada 4 mode, biasanya disebut A, B, G, N. Di sini hanya 2 mode yang tersedia, B dan G. Jadi saya pakai saja G dikarenakan Anda bisa lihat kualitasnya lebih tinggi yang G daripada yang B. Ya, B mensupport 11 megabit per second, sedangkan yang G 54 megabit per second. Saya tekan save. Sekali lagi perangkat melakukan restart atau reboot. Perangkat ini nanti otomatis akan keluar sendiri, tapi dikarenakan IP address masih tetap, maka saya pikir tidak akan perlu untuk setting ulang IP ini. Ya, selesai. Kita tunggu beberapa saat dikarenakan perangkatnya tadi merestart. Oh, saya yakin dikarenakan saya mengganti namanya, otomatis nama sebelumnya pasti hilang yang namanya TP-Link, tapi sudah saya ganti bernama Club Networking AP. Jadi dikarenakan sudah berganti nama, saya perlu ganti lagi SSID-nya. Saya konekkan. Saya tidak centang dulu connect automatically karena saya belum setting passwordnya. Baiklah, sudah masuk. Saya refresh di sini. Ya, dia masuk lagi. Ya, sudah benar. Artinya setting wireless berhasil. Saya bisa masuk ke perangkat Club Networking AP ini dengan SSID yang tadi saya buat. Baiklah, mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya, agar aman, ada perlunya Anda menambahkan security setting. Security setting akan menahan koneksi dari luar, sehingga siapapun yang bisa masuk ke dalam jaringan Anda melalui access point ini hanya yang memiliki akses password. Jadi di sini kalau Anda setting disable security, artinya wireless ini rentan ya dari koneksi luar, jadi siapa boleh bisa masuk. Jadi saya sarankan settinglah dengan password. Settingan terbaik di perangkat yang satu ini adalah WPA strip PSK atau WPA 2 strip PSK. Di sini saya akan centang dulu. Saya akan kasih passwordnya. Misalkan passwordnya di sini minimal Anda harus memasukkan password setidaknya 8 karakter. Ya, jadi tidak mesti harus kombinasi, jadi Anda bisa masukkan apa saja. Oh, itu dia. Apa saja. Masih kurang 1 karakter. Ya. Dah, gitu. Oke, apa saja dah. Ya, jadi jika sudah ya Anda setting passwordnya tipe WPA atau PSK ya, WPA strip PSK, jadi akhiri dengan save ya, dan jangan lupa mengetikkan apa passwordnya. Save. Ya, kembali lagi dia melakukan setting seperti sebelumnya, dia merestart ulang, kita bisa setting lagi di berikutnya. Tapi kali ini
sebenarnya perangkat saya ini masih menggunakan SSID yang sama. Perbedaannya kali ini sudah ada passwordnya. Jadi di situ tertulis secure, ya, sebelumnya tidak ada. Jadi saya akan centang connect automatically, karena kalau saya ingin masuk ke perangkat ini, saya ingin masuk secara otomatis tanpa harus mengetikkan password berkali-kali. Jadi saya biarkan perangkat komputer saya ini menyimpan passwordnya. Ya, disitulah saatnya baru saya centang connect automatically. Ya, itulah connect. Saya ketikkan passwordnya apa saja, dah. Jadi Anda bisa lihat situ. Kita cek dengan next. Ketika ada pertanyaan seperti ini, saya akan menjawab yes. Jadi masuk ke publik jaringan ini. Kita bisa lihat sekali lagi, saya kembali lagi masuk ke dalam perangkat access point ini. Berikutnya adalah setting yang digunakan untuk kemudahan klien menggunakan internet dari access point ini. Klien pada dasarnya mungkin tidak semuanya mengerti tentang mengetikkan atau teori IP address. Jadi agar dia atau klien bisa masuk dengan mudah ke dalam jaringan hotspot tersebut, kita bisa berikan layanan IP otomatis yang disebut DHCP. Tapi perlu diketahui, setting DHCP ini harus menyesuaikan dengan IP yang ada kita setting di network sebelumnya. Ya, jadi Anda perlu ingat, gateway-nya saja 192.168.101. Jadi kliennya nggak mungkin lewat dari 192.168.100 berapa. Jangan lupa tambahan, perangkat ini juga sudah memiliki 192.168.100.2. Jadi IP dengan host 2 pun tidak boleh dipakai. Balik lagi ke DHCP, mari kita setting DHCP-nya. Pastikan jangan lupa men-setting enable. Berikutnya, pada start IP address Anda setting mulai dari IP berapa kliennya. Jadi di sini saya akan setting untuk rencananya cuma untuk 10 komputer misalkan. Jadi saya akan setting mulai dari IP 101 misalkan. 10 komputer. Jadi 101 tambah 10 ya. Jadi komputer terakhirnya adalah 110 ya, 110. Jadi komputer pertama akan mendapatkan IP 101, komputer terakhir akan mendapatkan 110. Jadi tengah-tengahnya ada 102, 103 dan seterusnya. Seperti saya katakan tadi, default gateway adalah IP modemnya. Jadi inilah kenapa perlu kita ingat-ingat lagi ya. IP modemnya 192.168.101. Jadi Anda tinggal lanjutkan lagi dengan mengetikkan IP default gateway-nya adalah IP 192.168. Ya, di sini tersimpan, jadi saya pakai saja IP tersebut. Default domain Anda setting mana yang cocok untuk Anda. Contoh misalkan saya ambil saja default domainnya google.com. Untuk primary DNS saya akan menggunakan DNS Google yaitu 8.8.8.8. Secondary DNS-nya adalah 8.8.4.4. Seperti saya katakan tadi, setting DHCP di-enablekan dikarenakan agar mempermudah klien mendapatkan IP address secara otomatis dari access point ini. Jadi, jika sudah, tekanlah tombol save. Nanti kita tes langsung di komputer yang kita gunakan saat ini. Kita akan setting komputer atau IP ini mendapatkan IP secara otomatis. Saya katakan save. Catatan, konfigurasi baru ini tidak akan berefek kalau perangkatnya belum di reboot atau sinonimnya restart. Anda harus menghidupkan ulang perangkat ini. Untuk menghidupkan ulangnya, Anda tidak mesti harus matikan dan hidupkan secara manual. Ya. Anda bisa klik saja OK di sini. Anda bisa lihat ini tambahan dikarenakan saya setting beberapa form lainnya. Jadi jangan simpan, no thanks, nggak usah. You have modified DHCP setting. It will not take effect until the device reboot. Pesan yang sama. Jadi
Berikutnya yang Anda lakukan adalah melakukan reboot. Reboot tidak mesti harus manual seperti saya katakan sebelumnya. Anda bisa gunakan perangkat ini atau UI ini, tampilan ini. Cek saja di System Tools. Di situ ada satu pilihan bernama Reboot. Jadi pilih panel Reboot, tekan Reboot, jawab OK. Maka perangkat akan merestart secara otomatis, ya. Sisanya tinggal kita tes. Oh iya, persiapan kali ini saya akan mengubah perangkat yang tadi saya berikan IP secara manual. Jadi IP saya ini saya masukkan secara manual nih. Jadi saya akan matikan. Jadi nanti AccessPoint akan mensupport saya dari default gateway juga DNS. Jadi dengan adanya setting DHCP tadi, default gateway akan terisi secara otomatis. Begitu juga DNS. Jadi saya tinggal klik OK saja di situ. Klik OK lagi di sini. Close. Anda bisa lihat sekarang nama SSID-nya sudah tertulis di sini. Dan juga statusnya sudah connected, ya, secured. Jadi pada dasarnya saya sudah dapat koneksi dari WiFi ini beserta juga koneksi internetnya. Jadi untuk mencobanya kita coba saja ke situs andalan kita, misalnya google.com. Yes, berhasil. Atau kita bisa coba mengecek kecepatannya dengan fast.com. Ya, bisa ya terjadi koneksi, ya, seperti itu. Berarti ada. Baiklah, sampai tahap ini artinya kita sudah berhasil men-setting access point-nya. Tinggal satu lagi, keamanan. Seperti saya katakan tadi, siapapun yang memiliki setting atau masuk, ya, punya akses masuk ke dalam access point, pasti bisa tetap men-setting perangkat ini selama tahu informasi dasarnya seperti yang saya katakan tadi. Passwordnya masih admin, username-nya masih admin. Jadi di sini saya untuk settingan paling amannya saya akan ganti password ini. Jadi untuk keamanan saja. Jadi alt username admin, alt passwordnya ketikkan juga misalkan admin sesuai dengan informasi yang ada di perangkat tersebut. Jadi di sini saya akan masukkan username barunya. Misalkan nama saya misalkan. Ya. Passwordnya adalah nama belakang saya. Mungkin tidak semua Anda tahu apa nama belakang saya, dan jadi itulah saya rahasiakan. Jadi jika sudah, tekan tombol save. Pada saat perangkat ini menanyakan sign in to access this site, Anda tidak bisa lagi menggunakan password sebelumnya atau pabrikannya, yaitu admin. Jadi ketika Anda coba tes sign in, otomatis dia akan mengulang. Artinya Anda tidak bisa masuk ke sini. Seperti sebelumnya saya katakan, untuk masuk ke perangkat ini selama Anda tahu posisi access point ini di mana IP-nya, Anda bisa mengaksesnya via browsing. Ya, sekali lagi ketikkan saja IP browsing perangkat tersebut. Di sini saya setting 2. Dia akan tetap menanyakan username dan password. Jika Anda memasukkan username yang tepat, maka Anda bisa masuk kembali ke setting tersebut. Yaitu dia. Ya, artinya semuanya sudah lengkap. Ya. Balik lagi, apabila Anda merasa settingan ini lupa, seperti anggap saja Anda lupa username dan password yang Anda setting sendiri, seperti itu, ya, maka Anda bisa kembali lagi ke tahap mereset, ya, tombol yang satu ini. Baiklah, saya pikir itulah akhir dari tutorial setting access point ini. Saya harap bermanfaat. Kita lanjut ke tutorial berikutnya di pertemuan yang lainnya. Baiklah, sampai jumpa semuanya.